Selamat pagi, penjaga menara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan. Sebagai Bapa, Tuhan memiliki rencana besar dan agung serta mulia bagi kita. Seorang ayah yang bukan sumber kasih saja memiliki rencana yang baik buat anak-anaknya. Terlebih Bapa kita yang sempurna. Agar rencananya yang mulia berjalan dari pihak Tuhan sebagai Bapa, inilah yang Tuhan lakukan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, demi terlaksananya rencana Tuhan yang mulia bagi kita, demi hidup kita di bumi ini tidak sekedar numpang lewat, agar kita tidak merasa hidup ini sia-sia tanpa arti, Bapa kita dengan kasih-Nya yang sempurna memberikan Yesus untuk menjadi manusia, agar dengan demikian Tuhan Yesus dapat disalibkan dan dengan darah-Nya yang kudus, yang tidak berdosa, Tuhan Yesus dapat menebus dosa kita. Lalu apa lagi tindakan Bapa agar rencananya dapat berjalan bagi kita? Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, dikubur selama 3 hari, dan kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Lalu Ia kembali ke sorga. Tetapi sebelum Tuhan Yesus kembali ke sorga, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ada Roh Kudus yang akan menemani kita, yang akan membimbing kita. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan bahkan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, itulah usaha Bapa agar rencananya tergenapi di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana di pihak kita agar rencana Bapa itu tergenapi di dalam kita? Yang pasti kita harus mendengar dan mengikuti arahan Roh Kudus-Nya, sehingga damai sejahtera itu akan ada pada kita. Meskipun kalau melihat kondisi dunia saat ini bisa membuat kita gelisah dan gentar ya. Damai sejahtera Tuhan, itulah yang harus kita miliki. Banyak orang yang salah mengambil langkah selama ini.
Banyak orang mengejar harta dunia, mengejar cita dan cinta. Demikian ya gaya anak remaja. Kalau ada yang ulang tahun, kemudian mereka mengucapkan begini, semoga sukses dalam mengejar cita dan cinta, gitu katanya. Padahal dalam Tuhan cinta gak perlu dikejar. Yang ada cinta yang kejar kita. Kalau cinta Tuhan bekerja dalam kita, kita pelihara hubungan dengan Tuhan, maka cita-cita, bahkan urusan cinta pasti terjamin, pasti mendatangkan damai sejahtera. Cinta dan usaha meraih cita-cita di luar Tuhan hanya akan mendatangkan kesedihan dan malapetaka pada akhirnya. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengejar atau bahkan mempertahankan cita-cita, mengejar atau mempertahankan harta kita, mengejar atau bahkan mempertahankan cinta manusia. Tapi kalau usaha itu tidak didahului dengan usaha membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak peka dengan kehendak Tuhan, nggak peduli dengan firman Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dalam mengambil keputusan, maka semuanya itu sia-sia. Apa yang kita kejar, apa yang kita pertahankan, hanya akan mendatangkan kelelahan yang luar biasa bagi kita. Hanya akan membuat kita merana. Cinta dan usaha meraih cita-cita di luar Tuhan hanya akan mendatangkan kesedihan dan bahkan malapetaka pada akhirnya. Jadi, mari kejar dan raih cinta Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga berjuang dengan cintanya agar kita mendapatkan damai sejahtera. Ambil keputusan dengan lebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka apa-apa kita akan bertanya kepada Tuhan. Mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita, kita akan mendahulukan Tuhan. Coba kita ingat Daud. Daud seorang raja yang hebat. Daud ini langganan menang dalam peperangan. Tidak pernah kalah. Tapi dalam peperangan, Daud selalu melibatkan Tuhan. Tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan kekuatannya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan ayat ini. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, otomatis hati kita jauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita taruh harapan kita pada Tuhan. Keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang lahir dari hasil kita mengandalkan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan? Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Firman Tuhan katakan, sebagai domba-dombanya, kita harus dengar suara Tuhan. Ikuti petunjuk Tuhan. Keputusan apa yang harus kita ambil hari ini? Ingat, keputusan kita menentukan masa depan kita. Karena itu usahakan keputusan itu keputusan yang tepat dan terbaik.
Karena itu kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu dengar suara Tuhan. Karena untuk kehidupan yang kekal saja, Tuhan katakan domba-domba yang mendengar suaranya tidak akan binasa. Apalagi hanya untuk kehidupan yang sementara. Karena kadang-kadang begini, soal jasmani itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ini contohnya ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam memutuskan kemana kita akan sekolah atau kemana kita akan mendaftarkan anak kita ke sekolah. Misalnya kita mendaftarkan anak di sebuah sekolah yang elit tanpa kita melibatkan Tuhan. Nah, kalau kita mendaftarkan anak di sekolah yang elit, uang yang dikeluarkan kan gak sedikit. Bukan berarti tidak boleh sekolah di sekolah yang bagus. Boleh dong, boleh. Tapi pertanyaannya, apakah sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan atau belum? Nah, contohnya seperti tadi. Kalau kita mendaftarkan anak di sebuah sekolah yang memerlukan uang yang gak sedikit, nah untuk memperoleh uang yang banyak itu kita kan perlu bekerja, ya kan? Nah, kalau keputusan ini kita ambil tanpa melibatkan Tuhan, maka pekerjaan yang kita lakukan itu akan terasa berat. Ujung-ujungnya kita mengeluh, sakit-sakitan, kelelahan. Nah, waktu kita mengeluh, hubungan kita dengan Tuhan jadi makin gak normal. Bahkan kita cenderung meninggalkan waktu-waktu intim dengan Tuhan demi mengejar fulus, demi mengejar tambahan penghasilan supaya bisa membayar kebutuhan-kebutuhan yang kita tanggung. Diawali dari keputusan yang gak tepat. Diawali dari keputusan yang kita ambil tanpa melibatkan Tuhan. Berbeda bila kita mengawali hari dengan Tuhan, memutuskan sesuatu dengan melibatkan Tuhan. Kalaupun hasil keputusan itu membuat kita kelelahan karena bekerja, namun sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Bekerja dengan sukacita atau bekerja dengan beban tentu ada bedanya kan? Pasti beda. Beda gaya kerja, apalagi hasil pasti berbeda. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita bisa tahu apa kehendak Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa dengar suara Tuhan supaya kita gak salah dalam mengambil keputusan? Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kita mempertajam pendengaran kita. Amin. Nah, saat kita belum melakukan aktivitas apapun, itu sama dengan kita memberi waktu kita yang awal, waktu kita yang pertama kita berikan kepada Tuhan. Nah, di saat-saat teduh di pagi hari, kalau kita lakukan ini setiap hari, saat itulah Tuhan mempertajam pendengaran kita, membuat kita peka terhadap suaranya. Karena itu mari kita nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan di pagi hari. Bila keputusan kita menentukan langkah kita selanjutnya, apalagi langkah awal kita mengutamakan Tuhan sebelum kita memutuskan segala sesuatu, nah langkah awal ini akan menuntun kita tiba pada hasil yang membawa damai sejahtera. Bukan cuma senang-senang sementara, ya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua agar hari ini kita menjadi manusia yang semakin bijaksana. Menjadi manusia yang berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kita mendapati hari-hari kita dituntun Tuhan.
kita mendapati hari-hari yang kita lalui tidak sia-sia. Ada hal-hal yang dapat kita kerjakan, ada hal-hal yang dapat kita hasilkan, dan itu tidak hanya memberkati kita, tapi juga memberkati orang yang lain. Dengan demikian hidup kita menjadi berarti. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk mengutamakan Engkau. Ampuni kesalahan kami Bapa. Ampuni kesalahan kami di masa lalu, di mana kami pernah lalai, kami tidak melibatkan Engkau. Justru di saat susah baru kami mencari Tuhan. Ampunilah kami. Tolong kami agar kami mampu ingat dan bertindak di dalam mencari Tuhan, di dalam mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk melawan segala perasaan lelah, perasaan kecewa, marah, perasaan tertekan yang kami alami dengan cara menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Buat kami peka akan suaramu ya Bapa, agar kami menikmati saat teduh bersama denganmu. Agar kami tidak salah dalam memutuskan langkah-langkah yang harus kami ambil. Kami percaya Tuhan kami akan terus berjuang bagi pertumbuhan dan perkembangan kami. Engkau akan terus berjuang bagi kami, agar rencanamu yang mulia dan agung tergenapi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap jalani hari ini bersama dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, saat kita memuji Tuhan, membuktikan bahwa kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.